Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Barang impor ilegal dengan total nilai 49,951 miliar rupiah dimusnahkan di tempat penimbunan Pabean DJBC, kawasan industri Jababeka 3 Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 26 Oktober. Pemusnahan hasil sinergi operasi bersama antara Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, dan Bareskrim Polri ini sebagai upaya melindungi dalam negeri dari barang-barang impor yang membanjiri pasar domestik. Pemusnahan barang impor ilegal dengan total nilai 49,951 miliar rupiah dilakukan secara simbolis dengan menggunakan alat berat di tempat penimbunan Pabean kawasan industri Jababeka 3, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 26 Oktober. Barang-barang tersebut merupakan hasil operasi penegakan hukum gabungan Bareskrim Polri, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Adapun barang-barang ilegal yang dimusnahkan tersebut antara lain adalah pakaian bekas impor, elektronik, alat kesehatan, makanan dan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, serta mainan anak elektronik yang tidak berstandar Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sinergi operasi yang dilakukan pada periode 10 hingga 15 Oktober merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk barang impor, khususnya produk tekstil, guna melindungi pelaku usaha dalam negeri serta masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan ini akan kita lakukan karena kita melindungi usaha kecil menengah di Indonesia dan juga melindungi para konsumen. Pada kesempatan ini tentu saya berharap bahwa kita semua akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara konsisten sehingga perekonomian Indonesia bisa dijaga. Mudah-mudahan tadi Pak Ibu Menteri mengatakan dengan terus kegiatan seperti kita lakukan maka industri dalam negeri terlindungi dan UMKM kita bisa berkembang dengan baik. Sementara itu, sinergi operasi yang dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Bareskrim Polri juga menemukan 53.030 lembar sajadah senilai 1,8 miliar rupiah. Sajadah asal Turki yang tidak dilengkapi dokumen impor tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi serta kepada sejumlah tokoh masyarakat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Kalimantan Barat menyiapkan 25.000 ton cadangan beras pemerintah menjelang momen Hari Besar Keagamaan yang akan berlangsung pada akhir tahun 2023 pada Kamis 26 Oktober. Cadangan kebutuhan pokok tersebut merupakan sarana intervensi yang dikhususkan untuk mengantisipasi lonjakan harga hingga persiapan situasi darurat di wilayah setempat. Sebanyak 25.000 ton cadangan beras pemerintah telah disiapkan oleh Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Barat pada Kamis 26 Oktober di Komplek Pergudangan Bulog, Kabupaten Kuburaya, menjelang momen Hari Besar Keagamaan yang akan berlangsung pada akhir tahun 2023. Selain dialokasikan untuk bantuan pangan bagi 336.000 masyarakat yang terdata, cadangan kebutuhan pokok tersebut juga merupakan sarana intervensi yang dikhususkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga hingga persiapan situasi darurat bencana di wilayah setempat. Berdasarkan data Bulog Kanwil Kalbar, asumsi penyaluran beras untuk 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat hanya berkisar di angka 5.000 ton per bulan, dengan alokasi 3,3 ribu ton untuk bantuan pangan dan 2.000 ton untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Yang saat ini exciting di gudang Bulog itu 14.000 ton, yang akan masuk 10.000 ton 500, jadi kurang lebih 25.000 ton. Ini masih cukup aman lah. Kalau untuk tahun 2023 ini menjelang, apalagi menjelang Hari Besar Keagamaan bulan depan,
bulan-bulan Natal dan Tahun Baru cukup aman. Tadi rata-rata penyaluran kita kebutuhan hanya 5.000 ton kok. Untuk Bapang itu 3.300 per bulan alokasi, dan untuk keperluan SPAB, stabilisasi pasokan harga pangan itu kurang lebih 2.000 per bulan. Guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah, Perum Badan Urusan Logistik Kalimantan Barat juga gencar melakukan operasi pasar yang digelar 4 kali dalam seminggu di sejumlah lokasi pasar tradisional, mulai dari kota Pontianak hingga 13 kabupaten di Kalbar. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga Desa Jejangkit Muara dan Jejangkit Pasar Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang menjadi korban terjangan angin puting beliung. Peristiwa yang terjadi pada sore Rabu kemarin tercatat menyebabkan 103 rumah di 2 desa tersebut mengalami rusak berat, sedang, dan ringan. Dua desa di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, luluh lantak diterjang angin puting beliung pada Rabu sore 25 Oktober. Angin merubuhkan sebagian rumah serta menerbangkan atap beberapa rumah warga lainnya. Di Desa Jejangkit Pasar, rumah rusak tercatat 70 unit, dan di Desa Jejangkit Muara, rumah rusak terdata sebanyak 33 unit. Bantuan pun mulai berdatangan termasuk dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah melakukan pendataan, penyaluran bantuan pertama berupa makanan segera dilakukan pada Kamis 26 Oktober. Bantuan bangunan rumah, ini adalah ranahnya ke Kementerian Sosial. Tadi malam sudah kami sampaikan ke Pak Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam, dan beliau memberikan respon yang sangat bagus untuk bisa kita inikan, dan mudah-mudahan dalam waktu segera ini sudah kita bisa dapat datanya dari ke kantor desa, kepala desa untuk menyampaikan melalui camat dan melalui Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, sehingga bahan bangunan rumah ini segera akan disalurkan, diberikan bantuan ke Kementerian Sosial. Habis seberataan rumah diangkatnya pemuung apa itu? Atap, tawingnya. Kalau dia tertinggal lagi. Yang paling perlu apa Bu bantuan saat ini Bu? Yang paling perlu kah? Ini bahan bangunan rumah. Atap, tawing, bukan gelagar-gelagar, itu pangan diperlukan. Dalam tahapan bantuan berikutnya, Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan menyalurkan bantuan keperluan keluarga dan juga bantuan perbaikan rumah kepada warga yang rumahnya rusak parah. Dengan total 103 rumah rusak akibat puting beliung, belum diketahui angka pasti besaran kerugian, baik yang dialami oleh warga maupun oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Petani asal Lembang menggunakan konsep smart farming atau pertanian pintar dengan memanfaatkan teknologi digital dalam budidaya tanaman hortikultura. Melalui optimalisasi smart digital greenhouse, hasil budidaya tanaman bisa lebih terjamin kesuksesannya, terlebih dengan terjangan cuaca ekstrim dampak fenomena El Nino. Seperti inilah kondisi lahan perkebunan maupun pertanian di kawasan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebagian besar lahan produktif maupun permukiman mengalami kekeringan akibat cuaca panas berkepanjangan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat mencatat, per Oktober 2023 ada sebanyak 202 kecamatan di 24 kabupaten kota terdampak kekeringan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bencana kekeringan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 ini
akibat dampak dari fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole, sehingga pertumbuhan awan bergerak ke arah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang mengakibatkan sinar matahari masuk maksimum. Sinar matahari yang masuk itu jumlahnya maksimum ya daripada kondisi normalnya. Nah, karena sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi ini maksimum, maka yang kita rasakan sebagai mana kita rasakan sebelumnya, yaitu panas terik di siang hari, dan pada malam hingga dini hari mungkin agak dingin ya kondisinya begitu. Akibat iklim panas berkepanjangan ini, kondisi pertanian dan perkebunan hortikultura terkena imbasnya. Hasil panen mengalami defisit, bahkan tidak sedikit yang gagal panen. Namun tidak pada petani hortikultura asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Dodi. Hampir setiap 3 hari sekali, ia bisa panen tanpa terkendala oleh kondisi iklim. Sejak tahun 2020, Dodi menanam tanaman hortikultura seperti paprika menggunakan konsep Smart Digital Greenhouse. Selain mempermudah dalam hal pengelolaan, penggunaan Smart Digital Greenhouse tersebut juga dapat membuat hasil panen lebih terjamin. Sebab cairan dan nutrisi bagi tanaman dapat diberikan otomatis secara berkala dan efisien. Jadi bisa dibilang kita lebih ke kepastian hasil, karena estimasi produksinya tidak akan jauh meleset dari yang kita estimasikan. Karena dalam greenhouse ini terproteksi serangan dari luar, di antara hama penyakitnya lebih terproteksi dari petani-petani sekitarnya, jadi lebih aman dalam budidayanya. Melalui pemanfaatan teknologi digital, ia mengaku setiap bulannya mampu melakukan panen sebanyak 12 kali dengan hasil panen mencapai 1,2 ton atau 2 kali lipat dibandingkan menanam secara manual. Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea menyebut, penggunaan Smart Digital Greenhouse mampu memanipulasi kondisi lingkungan sesuai yang dikehendaki sehingga mengurangi ketergantungan terhadap alam. Terbukti memang digitalisasi ini meningkatkan produktivitas, dan kedua yang paling penting adalah dia mampu untuk, kalau bahasa umumnya ya, memanipulasi ketergantungan terhadap alam. Karena dengan sebut saja kita melakukan kegiatan pembibitan dan kemudian produksinya itu di dalam satu lingkungan yang terkendali, ya kita nggak terlalu tergantung lagi kepada cuaca gitu ya, dan lebih aman dari sisi potensi serangan hama penyakit ya. Dan kemudian kedua, karena dia berada dalam lingkungan yang terkontrol, potensi dan peluang kita untuk menggunakan pupuk organik itu lebih baik gitu ya, sehingga produksi yang lebih less dependent terhadap pupuk-pupuk kimia tentu juga akan lebih meningkatkan daya saing, karena dari sisi residu chemical kontennya itu lebih rendah, sehingga untuk masuk ke pasar ekspor juga akan lebih mudah. Erwin juga menambahkan, meski kontribusi pertanian terhadap laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,04% pada triwulan 2 tahun 2023 terhadap triwulan 2 tahun 2022, namun demikian peran pertanian sangat penting terhadap ketahanan pangan Jawa Barat, terutama di kondisi cuaca ekstrim maupun pandemi.
Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius Devahiri menegaskan, aparat TNI dan Polri tengah melakukan upaya penegakan hukum bagi kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Tengah pada Kamis 26 Oktober. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Devahiri telah memerintahkan aparat Polri dan TNI untuk melakukan upaya penegakan hukum bagi kelompok kriminal bersenjata KKB pasca penyerangan puluhan pendulang emas tradisional di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam kegiatan bakti sosial gelar 90 akabri lulusan tahun 1990 di Jayapura, Papua, Kamis 26 Oktober, dia mengatakan siapapun pihak yang mengganggu stabilitas keamanan akan ditindak. Tidak boleh lagi ada yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Semua masyarakat harus tertuju pada pemilu 2024. Jadi tidak boleh ada gangguan apa-apa. Jadi kami aparat TNI Polri sekarang bukan ofensif, tapi kami akan menjaga semua jengkal itu supaya tidak boleh terganggu. Sebelumnya pada Senin 16 Oktober, kelompok kriminal bersenjata menyerang dan menembak puluhan pendulang emas tradisional di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Polisi menggeledah sebuah rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan yang diduga milik Ketua KPK Firly Bahuri pada Kamis 26 Oktober. Usai penggeledahan rampung, para penyidik meninggalkan area rumah dengan membawa sejumlah barang, termasuk 1 unit koper. Perusahaan Bio Farma asal Italia, Menarini Asia Pasifik, meresmikan produksi perdana produk farmasi buatan Indonesia di Pusat Manufaktur Ekspor PT Menarini Indria Laboratories di Cikarang pada Kamis 26 Oktober. Dalam peresmian ini sebanyak 90.000 obat penyembuh luka buatan Indonesia turut diekspor ke Korea Selatan. Perusahaan biofarmasi asal Italia, Menarini Asia Pacific, meresmikan pusat manufaktur obat kawasan Asia Pasifik di Indonesia yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat pada Kamis 26 Oktober. Bersamaan dengan peresmian tersebut, sebanyak 90.000 obat gel penyembuh luka produksi dalam negeri dengan merek dagang Dermatix Ultra Wound Treatment Gel turut diekspor ke Korea Selatan. Presiden Direktur PT Menarini Indria Laboratories, Idam Hamzah menyebut,
Indonesia dipilih sebagai pusat manufaktur Asia Pasifik, sebab memiliki kualitas suplai yang baik terkait kecepatan dan kualitas produk. Saat ini, PT Menarini Indria Laboratories tercatat berhasil meningkatkan produksi sekitar 3,5 juta produk dibandingkan tahun lalu, dan akan memperluas tujuan ekspor hingga ke 11 negara. Kita mulai ekspor ke Singapura, satu negara kecil, dan hari ini kita mulai mengekspor ke negara besar, negara maju seperti Korea, dan insyaAllah by end of this year 10 lagi, dan totalnya 11 negara kita akan mengekspor produk buatan Indonesia for the world. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi Republik Indonesia, Nurul Ikhwan mengatakan, hadirnya pabrik PT Menarini Indria Laboratories di Indonesia dapat menjadi bukti bahwa kualitas produk Indonesia dapat ikut bersaing dalam pasar Asia Pasifik. Bahwa kasus Menarini yang memilih Indonesia sebagai basis produksinya di Asia Pasifik mampu membuktikan bahwa market Asia Pasifik itu bukan cuma isapan jempol saja. Sehingga ini bisa menjadi referensi bagi perusahaan-perusahaan lain yang akan masuk ke Indonesia. Tak hanya melepas ketergantungan Indonesia dari produk obat luar negeri, hadirnya Menarini Indonesia juga turut berkontribusi mengurangi angka pengangguran dan bertambahnya sarana peningkatan kualitas sektor teknologi dan farmasi dalam negeri. Dari Cikarang, Jawa Barat, Anggah Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bupati Yahukimo, Papua Pegunungan, Didimus Yahuli menegaskan, tidak ada bencana kelaparan yang menyebabkan kematian di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penyebab kematian 22 warga karena sakit di beberapa desa. Pihaknya telah mengambil langkah-langkah menyalurkan 4 ton bahan makanan dan obat-obatan. Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli menegaskan tidak ada bencana kelaparan di distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penegasan ini sekaligus untuk membantah kabar adanya korban kelaparan yang meninggal dunia sebanyak 22 orang pada periode Februari hingga Oktober 2023. Dalam video yang diterima oleh Kantor Berita Antara pada Kamis malam 26 Oktober, Didimus mengatakan, distrik Amuma di Yahukimo Tengah memang dilanda kekurangan pangan akibat perubahan iklim sehingga gagal panen. Namun pemerintah kabupaten telah menerjunkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyalurkan 4 ton bahan makanan dan juga obat-obatan secara rutin. Dengan tegas, saya sebagai kepala daerah sini menyatakan bahwa di Amuma itu orang mati tidak karena kelaparan, tetapi mati karena sakit biasa dan di interval waktu 8 bulan. Ini clear, tidak berarti mereka itu kelaparan, tetapi mereka perlu waktu lagi untuk bikin kebun. Untuk mengantisipasi itu, kami ada beras dari ketahanan pangan. Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kita kasih beras. Bupati Didimus menyesali tidak adanya laporan kondisi warga Amuma oleh kepala distrik maupun kepala puskesmas. Namun ia membenarkan terjadinya bencana longsor di Desa Yoho 5, Distrik Anggruk pada 2 Oktober lalu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi 36 rumah milik warga rusak. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Yahukimo melengkapi bantuan dari Kementerian Sosial berupa bahan makanan, pakaian, tenda, dan kebutuhan lainnya sebanyak 7.925 kg untuk warga Yahukimo terdampak tanah longsor dan juga musibah gagal panen. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Terdapat sejumlah potensi praktik korupsi di lembaga eksekutif maupun legislatif daerah, yang diantaranya muncul saat pembahasan penetapan APBD, bansos, pengelolaan hibah, penyusunan regulasi hingga pengelolaan anggaran operasional.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Irawati dalam sosialisasi anti korupsi di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Kamis 26 Oktober. Kepala Satuan Tugas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Irawati, mengatakan ada sejumlah potensi praktik korupsi di tingkat kabupaten, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif daerah. Hal ini disampaikan Irawati dalam acara sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD setempat di Jember, Kamis 26 Oktober. Potensi praktik korupsi tersebut antara lain saat pembahasan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, bantuan sosial, pengelolaan hibah, penyusunan regulasi hingga pengelolaan anggaran operasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa memastikan bahwa pembelanjaan uang negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, sejak awal pemerintah daerah memastikan mekanisme atas data, mekanisme atas penyaluran, dan mekanisme atas penetapan anggaran. Karena kami hadir di sini adalah konteksnya adalah pencegahan itu sendiri, memastikan dari konteks koordinasi mencegah bahwa implementasi atas kebijakan itu berjalan. Maka kami minta APIP karena kan APK kan cuma ada di Jakarta. Kami melalui koordinasi dengan inspektorat meyakinkan bahwa ini sudah dilakukan review ya Pak, ini sudah berkesesuaian ya. Jangan nanti ada suatu peristiwa hukum yang di luar dari itu. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto berharap KPK dapat secara intensif mengawasi dan mendampingi lembaga legislatif maupun eksekutif daerah dalam penyusunan rancangan APBD dan pembahasannya di wilayah kabupaten dan kota agar terhindar dari potensi korupsi. Kami perlu pendampingan. KPK ini harus ngurusi dari hulu, bukan diambil di tengah-tengah. Ya pencegahan wajib terus, tapi kami ingin pendampingan dari awal. Kami sesuai dengan maras kami, jujur bermartabat, itu nggak main-main, ini beneran ini. Itu dari hulu hilirnya harus kita selesaikan bersama-sama. Kalau kita ngambil cuplik-cuplik poin per poin saja, ada ketidaksempurnaan pasti yang sempurna tadi disampaikan untuk firman Gusti Allah. Makanya kita harus perlu melakukan pendampingan dari awal. Sosialisasi anti rasuah ini digelar agar lingkungan pemerintah daerah di seluruh Indonesia bersih dari korupsi. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK David Sumual di Jakarta pada Kamis 26 Oktober menyebut pelemahan rupiah yang terbatas dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Menurutnya pelemahan rupiah tidak sedalam pelemahan mata uang negara berkembang lain. Pada penutupan perdagangan yang terjadi Kamis 26 Oktober, nilai rupiah melemah sebesar 50 poin atau 0,31% menjadi 15.920 dari penutupan hari sebelumnya di angka 15.870. Nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah sekitar 2,71% sejak pembukaan perdagangan di awal tahun 2023, di mana saat itu nilai rupiah berada di level 15.499 per 1 dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Sentral Asia BCA David Sumual di Jakarta pada Kamis 26 Oktober menyebutkan, pelemahan rupiah yang terbatas ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak sedalam pelemahan mata uang asing lainnya, seperti yen Jepang yang sudah melemah 12%, yuan Cina melemah sebesar 6%, dan ringgit Malaysia melemah sebesar 8% sejak awal tahun. David Sumual menilai pelemahan rupiah yang berpotensi meningkatkan inflasi justru dapat mengecek daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Tapi kalau ada semacam ekspektasi bahwa harga akan meningkat, misalnya karena pelemahan rupiah misalnya, asalkan terbatas, itu malah bisa mendorong membuat orang bergairah, menstimulasi orang untuk melakukan keputusan bisnisnya. Misalnya tadinya dia mau beli komputer atau server bulan ini atau 3 bulan dari sekarang, dia sudah lakukan sekarang. Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebutkan penguatan dolar Amerika Serikat terhadap berbagai mata uang negara berkembang
menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja ekspor serta sektor pariwisata. Pasalnya, di tengah penguatan dolar ini, nilai ekspor akan cenderung meningkat dan wisatawan mancanegara akan lebih tertarik berwisata ke Indonesia. Joshua menambahkan pemerintah dan Bank Indonesia tetap perlu menjaga agar investor asing tidak menarik dana keluar dari dalam negeri. Harapannya pemerintah dan juga Bank Indonesia dapat membatasi tadi smoothing dari volatilitasnya, dan juga kita harapkan dari sisi pemerintahnya bagaimana mendorong tadi terjaganya daya beli masyarakat karena momentum akhir tahun apalagi dan juga menjelang tahun depan tentunya bagaimana pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan tadi. Joshua Pardede menilai pelemahan rupiah dan El Nino berpotensi meningkatkan harga kebutuhan pokok di dalam negeri yang bisa mengurangi permintaan masyarakat. Dari Jakarta, Shanya Dinda, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Pertamina Sales Area 1 Aceh meluncurkan program Pertamangrove, yaitu menyertakan masyarakat menanam bibit mangrove untuk menyangga ekosistem di pesisir kota Banda Aceh pada Kamis 26 Oktober. Bibit mangrove tersebut didapat dari setiap penjualan BBM Pertamax Series, yaitu Pertamax dan Pertamax Turbo, di semua SPBU yang ada di Aceh. Pertamina Sales Area 1 Aceh meluncurkan program Pertamangrove, yaitu menyertakan masyarakat menanam bibit mangrove untuk menyangga ekosistem di pesisir kota Banda Aceh, Kamis 26 Oktober. Bibit mangrove tersebut didapat dari setiap penjualan BBM Pertamax Series pada stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Aceh. Melalui pembelian Pertamax maupun Pertamax Turbo, konsumen ikut menyumbang sebesar Rp19 per liternya. Sales Branch Manager PT Pertamina Area 1 Aceh, Muhammad Yoga Prabowo, menargetkan sebanyak 10.000 bibit mangrove ditanam di wilayah Banda Aceh pada 26 Desember mendatang. 10.000 mangrove itu akan kita tanam di Lampulo, dan 9.000 bibit tanaman atau vegetasi hutan itu akan kita tanam di Tahura, yaitu di Sare. Nah, harapannya dengan adanya program ini, yang pertama adalah masyarakat, khususnya pengguna My Pertamina, ikut berkontribusi pada hutan mangrove Aceh dan hutan lindung Aceh. Dan yang kedua tentunya edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menggunakan bahan bakar berkualitas. Program tersebut disambut baik pemerintah Aceh. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Ahanan, menyebut selain mampu mencegah abrasi di wilayah pesisir, mangrove juga dianggap mampu menyerap karbon lebih banyak dibanding vegetasi hutan. Program pengayaan tanaman mangrove ini sangat strategis, apalagi kita sekarang sedang menggaung-gaungkan terkait dengan penyerapan karbon. Mangrove bisa menyerap karbon itu bisa 6 kali lipat dibandingkan dengan hutan biasa, ya. Dan mangrove itu juga bisa menjaga untuk bagaimana air laut itu tidak menyebabkan erosi yang lebih parah lagi. Saat ini luas hutan mangrove di Aceh mencapai 36.000 hektar. Luasan tersebut tersebar di wilayah pesisir pantai timur Aceh, mulai dari Kota Langsa, Banda Aceh hingga Aceh Jaya. Wilayah Aceh seluas 26.000 hektar juga masih berpotensi ditanami mangrove yang terus digalakan untuk menjaga pesisir dari ancaman abrasi. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Lok Semawe bersama petani memanen padi bersama di Desa Senebok, Kecamatan Blangmangat pada Kamis 26 Oktober untuk mendorong motivasi karena lahan pertanian semakin berkurang. Pada tahun 2018, terdapat 2.070 hektar area sawah yang kini menyusut menjadi 1.102 hektar.
Ini bukti hari ini saya turun ya bahwa pemerintah kota Lok-Sumawwe itu concern untuk tetap membina, untuk tetap mengembangkan pertanian yang ada di Lok-Sumawwe. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.